Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Wana dan hari ini saya akan menjelaskan adab berbicara kepada orang yang lebih tua dan juga kepada orang yang lebih muda dalam pandangan Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah sebagai sang pencipta, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Salah satu yang diatur dalam Islam adalah adab berbicara. Nah, adab berbicara yang akan Ustazah Basar ini adalah adab berbicara kepada orang tua dan juga kepada orang yang lebih muda. Yang pertama, adab berbicara kepada orang yang lebih tua, yaitu tidak memandang tajam atau tidak menunjukkan pandangan yang tidak menyenangkan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Dan yang kedua adalah tidak meninggikan suara ketika sedang berbicara dengan orang yang lebih tua. Sebagaimana ada para sahabat Nabi ketika berbicara dengan Rasulullah SAW. Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka tidak meninggikan suara dan tidak pula memandang tajam kepada Rasulullah. Itu sebagai bentuk penghargaan kepada Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang ketiga adalah tidak memotong pembicaraan ketika orang tua sedang berbicara. Jadi, sangat dianjurkan sebagai seorang anak atau sebagai orang yang lebih muda, kita mendengarkan orang tua ketika sedang berbicara sampai cerita mereka selesai, baru kita melanjutkan. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk memotong pembicaraan. Yang keempat adalah tidak mendahului ketika orang tua sedang berbicara atau tidak mendahului orang tua saat sedang berkata-kata. Jadi pada saat orang tua sedang berbicara, kita harus mempersilahkannya dulu, bukan mendahulinya. Pada saat sedang ingin mengajukan pendapat, kita sangat dianjurkan mempersilahkan orang yang lebih tua dulu, baru kita yang lebih muda. Nah, yang kedua adalah adab berbicara kepada orang yang lebih muda. Nah, adab yang berbicara kepada orang yang lebih muda yang pertama yaitu berbicara dengan nada yang sangat lembut. Apalagi ketika sedang berbicara dengan anak kecil, kita sangat dianjurkan untuk berbicara dengan nada yang lembut. Karena anak kecil masih sangat rentan dengan kata-kata yang kasar ataupun dengan suara-suara yang tinggi. Dan yang kedua adalah menunjukkan rasa kasih sayang ketika sedang berbicara dengan orang yang lebih muda. Jadi pada saat kita sedang berbicara dengan orang yang lebih tua, kita menunjukkan penghormatan atau penghargaan. Sedangkan pada saat kita sedang berbicara dengan orang yang lebih muda, kita menunjukkan kasih sayang. Dan pada saat sedang berbicara dengan orang yang lebih muda, kita berbicara dengan kata-kata yang jelas, yang mudah mereka pahami, yang mudah mereka mengerti, sehingga mereka tidak mengambil makna yang ambigu dari perkataan kita. Nah, Ustazah akan tunjukkan video yang menunjukkan contoh berbicara kepada orang yang lebih tua dan juga kepada orang yang lebih muda. Yuk simak videonya. Ma, tolong buatkan aku makanan ya. Oh ya sayang, Mama buatkan roti yang paling enak. Nah, begitu lebih bagus. Kita harus selalu sopan. Yehua saja, kamu sudah dapat yang kamu minta, Kaleb. Sekarang bilang apa? Makasih, Ma. Pintar. Jangan lupa bilang tolong dan terima kasih. Dan jangan lupa bilang terima kasih sama Yehua. Nah, itulah tadi videonya. Semoga ananda-ananda sekalian bisa mengambil hikmah dari video yang Ustazah berikan tersebut. Jadi, dan bisa mempraktekkan adab berbicara kepada orang yang lebih tua dan juga kepada orang yang lebih muda di lingkungan sehari-hari. Cukup sekian video hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan pembelajaran untuk ananda sekalian di rumah, menjadi kebiasaan sehingga ananda-ananda sekalian menjadi pribadi soleh-soleha. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.